Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmin Sudaryani dengan NIM N1D12015. Saya berasal dari kelas A. Yang pertama, ucapan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Adapun tujuan saya di sini yakni untuk mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu seminar proposal mengenai konflik batin tokoh utama dalam novel Khan Sepenuh Cinta karya Nia Maharani yang menggunakan pendekatan psikologi sastra. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai peran penting terhadap diri sendiri maupun lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sebagai makhluk sosial, tentu manusia memiliki beragam interaksi dengan lingkungan yang dapat menghadirkan nalar, pikiran atau akal, intuisi, dan hati nurani yang membuat manusia melakukan respon dan tindakan terhadap sesuatu hal. Kemudian karakter manusia yang beragam direfleksikan dalam sebuah karya sastra yang merupakan hasil luapan perasaan pengarang dan imajinasi pengarang yang dituangkan dalam bentuk kata-kata sehingga tercipta sebuah karya yang dapat mengunggah hati dan mengaduk jiwa pembaca. Seorang pengarang yang mampu menghadirkan karakteristik dalam suatu karya sastra, baik dari segi struktur karya sastra maupun perasaan yang menggugah jiwa pembaca, biasanya hadir karena adanya pertentangan ataupun konflik yang begitu apik disajikan oleh pengarang dalam sebuah karya sastra. Kemudian, konflik yang dihadirkan oleh pengarang tidak lepas dari kisah kehidupan nyata manusia. Dari konflik, hadir permasalahan-permasalahan yang sering mengandung nilai-nilai sosial maupun aspek-aspek kejiwaan tokoh dalam suatu karya sastra. Aspek kejiwaan tersebut juga dapat dikatakan sebagai konflik batin atau perang batin tokoh dalam karya sastra. Kemudian, banyak karya sastra yang menyajikan aspek kejiwaan ataupun konflik batin seorang tokoh dalam karya sastra. Salah satu karya sastra yang disuguhkan oleh seorang penulis dalam karyanya yang menyajikan penggambaran konflik batin tokoh yakni dalam novel Khan Sepenuh Cinta karya Nia Maharani. Konflik batin tokoh utama Michael Khan yang mencari kata Khan yang tersemat dalam namanya. Michael Khan mencari makna kata Khan berawal dari seorang gadis cantik yang tertegun dan terkejut ketika mendengar marga Khan. Sebab Michael mengatakan di awal pertemuan, ia tidak mengetahui apa itu wudu, sholat, dan Islam. Sedang marga Khan identik dengan seorang manusia yang menganut kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perjalanan mencari makna kata Khan, Michael menemukan kebenaran Islam yang selama ini selalu ia pertanyakan. Beragam argumen yang selalu dilontarkan dan penyangkalan dan ego untuk menerima Islam penuh dengan lika-liku, banyak kemelut yang dihadapinya baik dari lingkungan, sosial, maupun keluarganya yang menentang keras Michael untuk memeluk Islam. Kemudian kita masuk pada rumusan masalah berdasarkan apa yang telah tersaji di bagian latar belakang. Masalah yang dapat ditarik yaitu dalam penelitian ini yaitu bagaimana wujud kepribadian tokoh utama dalam novel Khan Sepenuh Cinta karya Nia Maharani berdasarkan teori psikologi sastra. Adapun tujuan daripada penelitian ini yaitu yang didasarkan pada rumusan masalah yang telah tersaji, yakni tujuannya untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kepribadian tokoh utama novel Khan Sepenuh Cinta karya Nia Maharani berdasarkan psikologi sastra. Berikutnya yaitu manfaat penelitian.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi peneliti, pembaca, dan lembaga pendidikan. Yang pertama yakni bagi pembaca. Diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan tentang novel Kan Sepenuh Cinta karya Nia Maharani, teori psikologi sastra, serta penerapan teori psikologi sastra seperti konflik batin tokoh utama. Kemudian bagi pembaca, psikologi merupakan problem yang sangat penting dalam kehidupan untuk mengetahui bagaimana kepribadian dan konflik batin yang dialami manusia. Dalam penelitian ini menggunakan teori psikologi sastra untuk menganalisis konflik batin tokoh utama dalam novel Kan Sepenuh Cinta karya Nia Maharani. Dalam hal ini utama sebagai bentuk refleksi dari manusia dalam kehidupan nyata. Dengan adanya hal ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan acuan agar bisa terhindar dan dapat mengatasi konflik yang terjadi. Kemudian bagi lembaga pendidikan, dengan adanya penelitian ini tentu dapat diharapkan memberikan sumbangsi pemikiran berupa sebagai bahan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia bagi lembaga pendidikan, terkhusus pendidikan bahasa Indonesia dan instansi formal maupun non-formal. Berikutnya pada bagian definisi operasional. Dalam operasional ini itu merupakan definisi mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul pengkajian. Adapun definisi operasional atau batasan-batasan yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama mengenai konflik batin. Konflik batin itu adalah keadaan psikis suatu tokoh dalam sebuah karya sastra dalam menghadapi sesuatu hal, baik dari individu, dari orang lain, maupun dari lingkungan sekitar atau masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu tokoh utama. Tokoh utama sendiri ialah tokoh yang paling penting dan paling utama dalam suatu karya sastra. Kemudian yang ketiga, novel. Novel adalah jenis karya sastra yang berkisah tentang tokoh-tokoh tertentu dengan jalinan cerita yaitu alur, latar, serta tahapan-tahapan struktur internal maupun eksternal yang panjang dibandingkan dengan karya sastra lainnya. Kemudian yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama penelitian relevan. Adapun beberapa penelitian yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah yaitu Isnaini Ratnaningsih yang berjudul Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Midah Si Manis Bergigi Emas karya Pramoedya Anantatur, yaitu menggunakan tinjauan psikologi sastra di tahun 2010. Penelitian ini membahas tentang struktur yang membangun novel Midah Si Manis Bergigi Emas dan konflik batin tokoh utama yang menggunakan teori psikologi humanistik Abraham Maslow. Kemudian penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yaitu Ani Diana di tahun 2016 dalam jurnal Pesona yang berjudul Konflik Batin Tokoh Utama dalam novel Wanita di Lautan Sunyi karya Nurul Asmayani. Penelitian ini membahas tentang konflik batin tokoh utama dan penyebab konflik yang dialami oleh tokoh Latifah. Adapun penyebab konflik karena adanya keinginan untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan, cinta dan belas kasih, serta kebahagiaan dari orang-orang yang dicintai dan dikasihi. Selain itu, konflik terjadi juga karena tokoh Latifah memiliki keterbatasan fisik yang kerap kali menimbulkan perbedaan pendapat atau maksud atau kesalahpahaman dalam berkomunikasi dengan tokoh yang memiliki sifat inkonsisten dan sentimental. Kemudian teori psikologi. Secara umum, psikologi merupakan
ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Dalam psikologi, jiwa bersifat transendental, sehingga psikologi yang diteliti dalam novel berupa peristiwa atau aktivitas-aktivitas tingkah laku yang merupakan bentuk perwujudan kehidupan jiwa. Kemudian beralih kepada konflik. Menurut Nurgiantoro di tahun 2013 halaman 122, konflik merupakan suatu peristiwa dalam sebuah karya fiksi yang menggambarkan suatu konflik atau bentrokan, seperti konflik antara dua vitalitas atau konflik antar tokoh. Dalam interaksi manusia dengan individu lain, terjadi sebuah peristiwa. Watak atau tingkah laku tokoh dapat dilihat dari interaksi tokoh yang dapat mempengaruhi ketegangan jiwa atau psikologi akibat konflik. Kemudian yaitu jenis-jenis konflik. Menurut Enzir dan Saifur Rahman dalam Handayani di tahun 2018 halaman 15 sampai dengan 16 mengemukakan bahwa konflik itu dibagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama konflik dalam diri seseorang atau psychological conflict, kemudian yang kedua konflik manusia dengan masyarakat atau social conflict, dan yang ketiga yaitu konflik antara manusia dengan alam, yaitu atau dikenal dengan psychological or element conflict. Kemudian yaitu bentuk-bentuk konflik. Menurut Muiz tahun 2009 halaman 42 sampai dengan 59, ia mengemukakan bahwa konflik batin atau konflik internal terdiri atas beberapa jenis, yaitu yang pertama ada depresi, obsesi, cemas, takut, tidak aman, rasa salah, tidak mampu, frustasi, marah, sakit hati, tidak puas, perhatian, ketergantungan, dan jengkel. Kemudian masuk pada poin bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Yang pertama, jenis dan metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ialah cara yang digunakan dalam menafsirkan data dengan kata-kata serta bentuk penyajian datanya menggunakan bentuk deskripsi data. Kemudian, data dan sumber data. Data dalam penelitian ini yaitu data tertulis yang diambil dari kutipan-kutipan atau kalimat-kalimat yang di dalamnya mengandung konflik batin dan penyebab terjadinya konflik tersebut dalam novel Khan Sepenuh Cinta karya Nia Maharani. Kemudian yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu novel yang berjudul Khan Sepenuh Cinta karya Nia Maharani yang diterbitkan oleh Imprint Penerbit Serambi yang terbit di Jakarta Selatan tahun 2017 dengan jumlah halaman 278. Kemudian teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yaitu terbagi atas dua. Yang pertama teknik baca, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara membaca dan menuntaskan novel yang menjadi objek kajian. Kemudian yang kedua teknik catat, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mencatat data pada bagian-bagian yang terdapat konflik batin tokoh utama serta penyebab terjadinya konflik. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data dalam hal ini dibagi atas 4 langkah. Yang pertama yaitu menentukan bagian atau kutipan yang terdapat konflik batin yang di dalam tokoh utama dalam novel Khan Sepenuh Cinta karya Nia Maharani. Kemudian yang kedua yaitu mendeskripsikan konflik batin yang dialami tokoh utama dalam novel. Kemudian yang ketiga yaitu mendeskripsikan faktor penyebab konflik batin, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Adapun daftar pustakanya bisa dilihat dari slide. Demikian itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.